tapi ia baru menyadari saat tiba di sana bahwa itu adalah jebakan. Bagian bawah mobil telah disiram dengan bensin, dan pada saat itu pria berbaju merah mengeluarkan korek api. Setelah melihat ini, putra sulungnya segera merentangkan tangannya karena ia tahu bahwa apapun yang dilakukannya, pria berbaju merah itu akan menirunya. Saat putra bungsunya perlahan jatuh ke belakang, pria berbaju merah itu juga mulai jatuh ke belakang, dan itulah rencana sang anak. Pria berbaju merah itu perlahan-lahan tertelan oleh api dan menemui ajalnya. Pada saat ini, Adelaide berbaju merah tiba-tiba muncul dan langsung membawa putra kecil Adelaide pergi. Setelah bertemu dengannya, Adelaide mulai berusaha keras mengejar ke depan hingga ia tiba di taman bermain masa kecilnya. Di sana terdapat lebih banyak pria berbaju merah yang berpegangan tangan. Terlihat sangat aneh, tetapi Adelaide tidak memikirkannya dan langsung pergi ke rumah boneka. Ia yakin putranya pasti ada di dalam. Semakin dalam ia masuk, ia menemukan sebuah pintu rahasia. Tempat itu tampak seperti pabrik terbengkalai dengan berbagai jenis mesin. Adelaide masuk lebih jauh ke bawah dan menemukan sebuah lift di sana yang tampak seperti stasiun kereta bawah tanah yang terbengkalai. Setelah ia turun, seluruh pemandangan berubah. Terdapat banyak kelinci di sana, dan lorong itu tampak tak kasat mata saat Adelaide memasukinya. Tak lama setelah itu, ia akhirnya melihat sosok berbaju merah itu, dan kali ini, sosok tersebut menceritakan tentang asal-usul mereka. Ternyata, semua orang berbaju merah itu adalah buatan manusia, yang tujuannya untuk mengendalikan manusia yang hidup di atas tanah, mirip seperti boneka marionet. Namun pada akhirnya eksperimen itu gagal, dan semua orang berbaju merah ditelantarkan. Tidak hanya tanpa jiwa, tetapi juga tanpa pikiran apapun. Hal itu terus berlangsung sampai hari ia bertemu Adelaide di rumah boneka. Justru karena pertemuan inilah Adelaide berbaju merah memiliki sebuah ide. Untuk menyingkirkan kehidupan yang keras di bawah tanah, Adelaide berbaju merah memanggil yang lainnya. Setelah 2 tahun pelatihan, semua orang berbaju merah telah menjadi rapi dan terurus, dan kemarin adalah hari yang mereka rencanakan untuk melakukan invasi. Setelah mengatakan semua ini, kedua wanita itu bertarung lagi. Namun pertarungan hanya berlangsung sebentar, dan wanita berbaju merah itu tiba-tiba menghilang. Tepat ketika Adelaide tidak tahu harus berbuat apa, wanita berbaju merah itu tiba-tiba muncul dan ingin melakukan serangan diam-diam. Untungnya Adelaide merespons dengan cukup cepat dan menghajarnya dengan tongkat. Wanita berbaju merah itu seketika kehilangan kekuatannya. Melihat lawannya belum mati, Adelaide mengambil borgol dan membunuhnya. Akhirnya, Adelaide menemukan putranya di dalam lemari dan keluarga berempat itu pun kembali pergi. Namun, ceritanya tidak berakhir di situ, karena sebuah plot twist besar terjadi saat mengemudi. Adelaide kembali teringat pada masa kecilnya. Ternyata, dia bukanlah Adelaide yang asli. Dia adalah orang berbaju merah tersebut. Adelaide yang asli sebenarnya diseret ke bawah tanah olehnya. Untuk mencegahnya melarikan diri, ia mengikat Adelaide asli ke tempat tidur, sementara sang kembaran berbaju merah mengenakan pakaian Adelaide dan melenggang keluar. Hal ini juga menjelaskan mengapa dia tidak bisa berbicara ketika kembali dari rumah boneka. Saat menatap putranya di dalam mobil, Adelaide pun tertawa dengan cara yang sangat mengerikan. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan movie recap seru lainnya di channel Eno Recap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di